Jadi saya bacanya juga bingung, iman gitulah ya. Iman di dalam dapur api. Nah, tema minggu ini dan selanjutnya bicara tentang faith in adversity adalah bagaimana tokoh-tokoh perjanjian lama dalam mengaplikasikan kebenaran kehidupannya berdasarkan Taurat dan berdasarkan firman Tuhan, mereka diperhadapkan dengan challenge, tantangan, kesulitan, persoalan, masalah, bahkan yang menyangkut masalah hidup dan mati. Tetapi mereka bukan cuma survive, tetapi mereka thrive. Mereka berkembang dan mereka menang dalam segala hal. Nah, untuk itu saya mengambil kali yang pertama ini dari cerita yang sudah sangat kita kenal. Cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk kita baca ayatnya ya. Bisa baca nggak? Bisa ya? Kita berdoa tahun depan kita gedein monitornya supaya saya dari sini bisa baca. Dan sekarang saya bisa baca pakai ayat di sini. Kita baca ya sama-sama 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja. Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat tentaranya, dititahkannya untuk mengikat, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dicampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja. Katanya, belum ya. Tetapi ada 4 orang, betul. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Dan para wali raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar,
Terpujilah Allah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menyuruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tepuk tangan anak-anak buat engkau sendiri. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu engkau sudah baik dan membaca dengan baik ya. Persis kan kayak sekolah minggu kan kalau baca kayak gitu. Nah, saya sengaja mengajak saudara membaca perikop ini semuanya. Saya ngerti bahwa saudara sudah tahu. Tetapi banyak poin-poin yang mungkin saudara lupa dan kita refresh kembali. Nah, saudara, kenapa saya mengambil ayat ini? Nanti kita akan jelaskan di belakangnya. Tetapi sadar atau tidak, di dalam setiap hidup kita sebetulnya ada satu keinginan untuk kita melakukan sesuatu yang membuat menjadi sejarah, yang menjadi trademark, menjadi yang besar, yang menjadi dikagumi. Nah, Michael Jordan pernah berkata demikian. There is a desire for greatness inside of us. There is a deep desire for us to be somebody and make our mark in the world. Gak usah angkat tangan, tapi saya percaya setiap kita ingin menjadi somebody, betul? Setiap kita ingin berhasil. Setiap kita ingin dihormati. Setiap kita ingin melakukan perkara-perkara yang besar. Regardless itu benar atau salah caranya, tetapi ada di dalam diri kita. Kita merasa tertekan kalau orang tidak memandang kita. Kita merasa sepertinya diabaikan kalau orang tidak melihat kepada kita dan tidak mendengar perkataan kita. Tetapi dari konteks ayat ini, kita akan mengerti dan melihat bahwa sesungguhnya the greatness is in God, is not in us. We might not be Michael Jordan, but we want somebody else recognize our life. Siapa orang di dunia nggak kenal Michael Jordan? Sepatunya aja sekarang mahal, betul nggak? Tetapi kita bukan Michael Jordan, kita bukan seseorang yang mau melakukan sesuatu perkara besar untuk diri kita sendiri. Nah, dalam cerita tadi kita lihat sebetulnya bukan 3, tapi ada 4 orang, termasuk di dalamnya adalah Daniel. Saudara jangan tanya saya pada waktu perikop ayat ini dituliskan di mana Daniel. Mungkin dia lagi pergi ke Bali mau liburan, mau beli kacang. Ya, mungkin dia lagi pergi ke center cost, lagi ngelihat villa-villa yang bagus atau gimana. Saya nggak tahu. Tapi perikop ayat ini, penulis buku ini tidak menuliskan Daniel dalam pasal ini. Yang dituliskan cuma Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kita tahu ceritanya tadi bahwa ada seorang raja Nebukadnezar yang bermimpi mendapatkan sebuah patung yang besar yang kepalanya terbuat dari emas tetapi bagian-bagian lainnya terbuat dari yang lain, dari metal dan akhirnya dari tanah liat. Saudara, Nebukadnezar bertanya mimpinya kepada orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi saudara lihat apa yang mereka lakukan. Sebetulnya sebetulnya Nebukadnezar ingin supaya dia dipuja dan disembah sebagai Tuhan. Babylon sangat percaya dengan banyak dewa. Seperti keadaan kita sekarang. Saudara, kalau kita berbicara keadaan kita sekarang, kita akan diperhadapkan dengan situasi Babylon. Tetapi
orang-orang, saya bilang remaja karena mereka waktu itu masih remaja, 3 remaja ini percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhannya Alkitab, yaitu Tuhannya Taurat, yaitu Yahweh. Dan mereka sekarang diperhadapkan kepada, mereka diambil, mereka diasingkan di Babylon, lalu mereka diperhadapkan, apakah kamu mau memegang imanmu atau kamu mau menyembah patung ini? Saya membuat satu statement. Yuk kita baca 2, 3. Kita bertindak benar untuk tidak taat kepada otoritas. Kok nggak semua sih baca? Ayo dong. 2, 3. Kita bertindak benar untuk tidak taat kepada otoritas. Pada waktu otoritas menyuruh melakukan pelanggaran atau bertentangan dengan perintah Tuhan. Saudara mengerti ini? Selama pemerintah, selama bos kita, selama pemimpin kita, orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk berbuat dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita kudu must behave, tuh harus taat kepada mereka. Amin. Regardless you like it or not. Pada waktu engkau nggak suka, engkau tidak taat, itu pemberontakan. Pada waktu engkau suka, engkau taat, itu bukan ketaatan, itu karena engkau suka. Tetapi poin ini yang akan krusial. Kita akan diperhadapkan kepada situasi untuk iman kita diuji. Apakah kita mau berpegang kepada iman atau kepada ilah-ilah zaman ini. Tuhan selalu bekerja untuk anak-anaknya dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Saudara jangan berkata bahwa kalau saudara diperhadapkan kepada tantangan dalam pekerjaan untuk korupsi dan lain sebagainya, saudara jangan berpikir bahwa di mana Tuhan. Tuhan selalu ada. Cerita tentang Babilonia bersama dengan Sadrak, Meshach, Abednego, ini adalah merupakan cerita yang beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi kalau kita bawa kepada era zaman sekarang, ini masih sangat up to date. Saudara mungkin merasa nyaman dalam hidupmu, engkau tidak pernah diperhadapkan dengan culture atau budaya atau keadaan situasi lingkungan yang against saudara. Kalau saudara mengalami itu, saya meragukan iman saudara benar atau tidak. Karena setiap iman Kristen yang benar pasti akan diperhadapkan dengan culture atau sistem duniawi yang bertentangan yang saya sebut adversity. Nangkap nggak? Karena Alkitab pun berkata kepada kita, Tuhan menempatkan kita seperti domba di tengah serigala. Kalau saudara begitu nyaman dengan karirmu, begitu nyaman dengan bisnismu, begitu nyaman dengan hidupmu dan saudara tidak pernah menghadapi tantangan, saya meragukan iman saudara benar atau tidak. Oke, nah untuk itu saya membuat 4 poin bagaimana menghadapi tantangan-tantangan dalam percobaan iman ini. Pertama, the temptation. Kedua, the accusation. Ketiga, the stand. Dan keempat, fiery furnace. Nah, poin pertama, pencobaan dan ujian. Saudara, pencobaan dosa atau bukan? Pencobaan bukan dosa. Ujian bukan dosa. Tetapi pada waktu kita gagal dan kita jatuh dalam dosa, baru kita berbuat dosa. Temptation semua orang mengalaminya. Yesus pun mengalaminya. Dan pada waktu kita diuji, bahwa ujian itulah yang akan memurnikan iman kita. Saudara, ingat dalam pasal 2 sebelumnya dalam kitab Daniel ini, Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia memimpikan satu patung raksasa yang terdiri dari berbagai-bagai material. Tetapi ternyata dia merasa narsis. Dia mengubah mimpinya dari patung yang terdiri dari berbagai macam material, sekarang dia ubah, kita baca ayatnya. Daniel 3 ayat 1-2 berkata,
Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung itu untuk didirikannya. Nah, kalau saudara baca nanti seterusnya, instead of daripada dia membuat patung kepalanya emas, dadanya perak, ininya perunggu dan kakinya tanah liat, dia membuat semuanya dari emas. Beda dengan yang dimimpikannya. Beda yang dimimpikannya. Karena dia berpikir, karena aku ini kan raja yang paling hebat pada zaman itu. Dan simbol emas yang paling hebat pada zaman itu. Dan dia bahwa seluruh patung itu terbuat dari emas. Itu mau menunjukkan superpower narsisisnya dia. Dan berapa banyak orang di dunia saat ini seperti itu. Mereka ingin menunjukkan baru naik bisnis kelas aja flexing. Baru punya sepatu baru aja flexing. Baru dilamar aja cincin berlian cuma setengah karat sudah flexing. Nah, belum lagi nanti cincin berlian sekarat. Keleper-keleper mau mati. Saudara, dunia saat ini sangat-sangat heboh dengan menunjukkan power, menunjukkan kekayaan, menunjukkan kemampuan, kehebatannya. Kerendahan hati sudah sangat tidak ada. Ketulusan apalagi sudah tidak ada. Nah, banyak pendeta mengatakan patung ini adalah patung Raja Nebukadnezar. Tetapi kalau saudara baca dengan teliti sepanjang pasal ini, tidak dituliskan patung ini patung Nebukadnezar. Jangan menyimpulkan sendiri. Mungkin saja patung ini adalah patung salah satu dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Jadi sudah ada perubahan modifikasi firman yang disampaikan kepada kita. Nah, saya belajar meneliti bahwa Nebukadnezar tidak terlalu narsistik sih menurut saya. Karena wajahnya tuh bukan wajah dia kalau menurut saya. Itu wajah salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Babilonia. Nah, pengertian ini bear in your mind, masukkan di dalam saudara, karena status ini sebetulnya tujuannya Nebukadnezar selain mengangkat dirinya sendiri, tetapi dia ingin mempersatukan semua rakyatnya, bukan cuma di Babilonia, tapi karena waktu itu Babilonia menjajah berapa banyak kerajaan yang lain. Begitu musik didengungkan, musik dilakukan, semua rakyatnya perlu datang menyembah patung ini. Sebetulnya tujuan Nebukadnezar adalah supaya semua rakyatnya bersatu menyembah dewa yang mereka agungkan. Saudara ngikuti cerita saya? Jadi mereka tujuannya menyembah dewa yang mereka agungkan. Saudara, tanpa kita sadari dunia saat ini ke arah sana. Betul nggak? Apa dewa yang diagungkan sekarang ini? Money. Mamon. Semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan mamon. Dan begitu kita punya mamon yang jumlahnya begitu banyak, maka kita akan disembah orang. Perkataan kita akan powerful. Telunjuk kita menjadi sakti. Ya kan? Dan semua bisa diatur kalau ada uang. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi masalah buat kita. Banyak anak Tuhan datang ke gereja juga mencari pekerjaan tangan Tuhan, dengan kata lain berkat Tuhan. Tidak salah Tuhan memang berjanji memberikan berkat. Tetapi kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita sudah salah memiliki iman kekristenan kita. Ya, nah culture menunjukkan kepada kita
Orang suka berdoa, bukan berdoa, tunjukkan bahwa aku nih gembala atau hamba yang diurapi Tuhan. Lihat, jemaatku sekian puluh ribu. Lihat gerejaku sekian besar. Lihat musikku begini dahsyat. Jadi kehebatan-kehebatan yang ditunjukkan adalah sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai mereka. Bisa iya, bisa tidak. Nah, justru dalam pengertian ini saya akan menyodorkan kepada kita semuanya bahwa seringkali Tuhan tidak bekerja dengan hal-hal yang di atas dengan yang glamor, tetapi Tuhan bekerja melalui di dalam penderitaan. Ini yang tidak laku khotbah seperti ini di mana-mana. Tetapi saya percaya anak Tuhan yang benar-benar mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman, mereka semua akan melalui fase ini. Nah, kembali ke cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Saya memberikan beberapa poin. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan untuk menyembah patung ini, atau mereka harus menghadapi dapur api, human barbecue. Ya kan? Nah, kalau saya jadi mereka, saya punya 3 prinsip yang harus saya kerjakan. Menghadapi tekanan yang mereka alami. Tekanan yang pertama adalah the triple pressure for them. One, the authority demands it. Satu poin pertama, otoritas atau pemerintah mengharuskan kita untuk melakukannya. Anggap ini. Lalu kalau pemerintah melakukannya kepada kita, maka mau nggak mau kita sebagai ayat yang lain di Alkitab juga dikatakan kita harus menuruti yang pemerintah katakan. Tadi saya sudah kasih gambaran bahwa kita menuruti selama perintah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Oke? Nah, mereka bisa hidup, Sadrak, Mesak, Abednego bisa memilih untuk menuruti mereka. Toh cuman patung doang, gak apa-apa lah gue sujud nyembah sekali, it's okay. Karena kalau aku membantah, bukan cuman aku bakal mati, tetapi orang-orang Yahudi yang lain akan kena dampaknya. Sering gak kita mikir ke sana? Bahwa apa yang kita kerjakan bisa berdampak bagi orang lain. Yang kedua, pada waktu mereka mengikuti ilah zaman, mereka akan berhasil, karir mereka akan melambung, tetapi kalau mereka tidak tunduk pada ilah zaman dan budaya, maka mereka akan menghadapi hukuman. Sudah mengerti? Apa yang seharusnya kita lakukan pada waktu kita diperhadapkan situasi yang seperti ini? Ini adalah ujian, ini adalah temptation, di mana kita harus menghadapinya setiap hari. Coba lihat saya, jangan terlalu serius gitu sih. Kenapa serius? Ada yang udah ngorok lagi. Ya, terlalu serius ya, dengerin sampai mangap-mangap gitu loh. Ya, megap-megap. Oke. Lihat saya. Siapa yang bekerja atau bisnis? Tangan. Nah, katanya orang. Di sini pun bribing tetap ada. Bukan cuma di Indonesia. Bribing, tahu bribing? Sogok sana, sogok sini. Nyogoknya nggak pakai daging, nggak pakai empal, tapi pakai duit. Kok nggak ngerti bribing sih, gaya-gaya, pura-pura. Apa itu bribing? Waktu saya masih bisnis, saya diperhadapkan dengan orang yang berkata, Pak, saya izinkan barang Bapak masuk, tapi ubah jumlahnya. Kirimkan sejumlah yang saya tulis, tapi di dalam PO-nya tetap jumlahnya lebih banyak. Berapa banyak yang alami kayak gitu? Ada lagi yang berkata, Pak, rubah kualitasnya. Tetap di PO-nya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Saudara, dalam segala macam dunia, banyak orang berkata, politik is dirty.
Saya mau berkata, bukan politik yang dirty. Bukan bisnis yang dirty. The man behind it yang dirty. Manusia yang ada di baliknya itu yang kotor. Waktu saya masih kecil, saya sering diajar sama papa mama. Jangan mau jadi hakim. Karena Alkitab bilang, kita tidak boleh menghakimi. Cucian deh lu. Itu benar. Orang-orang Pantai Kosta Tempo dulu berkata seperti itu. Jangan jadi artis. Kenapa jadi artis? Dunia yang sangat rawan. Lihat artis kawin cerai. Nah, karena kita orang Kristen yang lahir baru. Meninggalkan dunia itu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dunia itu semakin rawan. Semakin hancur. Oke. Kita diperhadapkan dalam ujian. Istri saya dulu juga termasuk diperhadapkan dalam ujian seperti itu. Saya juga dalam bisnis. Sekarang dalam pergaulan. LGBTQ+. Apa R+. Apa terjemahannya? Apa singkatannya? Mboh karepmu. Pokoknya saudara ngerti kan? Kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Dan banyak gereja yang kompromis, banyak gereja yang bisa mentoleransi berkata, it's okay, itu cuman sexual preference. Bahkan mereka mentahbiskan imam-imam yang seperti itu. Nah kalau kita tidak, untung di sini belum, tapi di Amerika pernah terjadi. Seorang hamba Tuhan yang menolak untuk memberkati pernikahan kaum seperti itu. Mereka disu dan dipenjarakan. Ini loh poin. Dunia makin hari makin ke sana. Apa yang diperhadapkan oleh Sadrak, Mesa, Abednego untuk menyembah patung dan posisi mereka menjadi pejabat tinggi akan aman. Atau mereka menolak untuk menyembah patung dan mereka akan menjadi human barbecue. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi saudara, ini keadaan yang sama dalam hidup kita saat ini. Kita diperhadapkan itu. Udahlah, contoh yang paling gampang. Kalau saudara diperhadapkan pekerjaan gaji satu hari $10.000 dan tugas pelayanan pekerjaan hari Minggu, pilih mana? That's the way. That's the way. Coba baca dulu statement ini apa? Nah, tadi saya sudah katakan kan, apa yang harusnya kita lakukan pada waktu kita diperhadapkan pada situasi yang berhadapan dengan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekarang masuk ke poin kedua. Tuduhan. Sadrak, Mesa, dan Abednego start dari dasar. Orang buangan ya, bukan orang pendidikan. Orang buangan itu berarti orang rendah, budak, mulai dari sangat dasar. Tetapi karena mereka pekerja keras, karena mereka rajin, karena mereka sungguh-sungguh tekun dalam pekerjaannya. Maka dalam waktu cepat mereka naik promosi. Dan karena mereka juga orang-orang pilihan dari suku bangsa Israel. Dan mereka punya kepintaran yang luar biasa. Dalam waktu cepat mereka dipromosi menjadi pejabat-pejabat tinggi. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu saudara dan saya mengalami promosi, mengalami berkat, mengalami penambahan. Senggol kiri kanannya. Lu iri enggak? Kalau itu suami yang enggak lah ya. Kalau istri enggak lah ya. Lu iri enggak? Dengar baik-baik. Promosi, keberhasilan, kekuatan kita bisa menjadi ancaman dan menjadi iri hati bagi orang lain. Kok enggak ada amin? Ini loh yang seharusnya kita pertimbangkan. Dan ini yang terjadi oleh pejabat-pejabat kerajaan Babylon lainnya.
Waktu mereka melihat Sadrak, Mesah, Abednego begitu cepat naik, begitu hebat. Mereka berusaha untuk memfitnah, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Ini ayatnya. Ada beberapa orang Yahudi dan kepada mereka telah Tuanku berikan perintah pemerintahan atas wilayah Babel. Yakni Sadrak, Mesah dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas oleh yang Tuanku dirikan. Saudara perhatikan, betul nggak tuduhan ini? Tidak. Sadrak, Mesah, Abednego tidak menyembah patung Nebukadnezar bukan karena membangkang perintah raja. Tetapi karena dia punya komitmen lebih tinggi kepada Tuhan. Sadrak, Mesah, Abednego berjuang, berdoa, bekerja sungguh-sungguh berkorban untuk kesejahteraan kota dan kerajaan di mana dia tinggal. Baca di dalam Yesaya 59 bahwa berdoalah untuk kota tempat kamu dibuang. Saudara, ini yang mereka kerjakan. Ini yang Sadrak, Mesah, Abednego kerjakan. Jadi tetapi orang-orang yang iri kepada mereka melihat kesempatan ini bahwa dituduhlah mereka berontak terhadap Raja Nebukadnezar. Mereka memang benar tidak menyembah patung Nebukadnezar. Tetapi tidak menyembah patung Nebukadnezar bukan karena berontak, bukan karena benci, bukan karena tidak suka kepada Nebukadnezar. Tetapi karena mereka lebih memandang Tuhan lebih perlu untuk ditaati daripada perintah penguasa. Bukan karena berontak. Memang orang melihatnya sebagai berontak, tetapi dalam hidup mereka tidak berontak. Pada waktu Anda taat ibadah, pada waktu Anda taat melakukan kebenaran firman Tuhan, orang akan menuding telunjuk kepada Anda. Lu goblok lu, buat apa lu bayar perpuluhan? Lu goblok lu, buat apa lu rajin ke gereja? Lu goblok lu, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu? Saudara, tudingan-tudingan itu akan kita terima. Sadrak, Mesah, Abednego diperhadapkan langsung kepada otoritas Nebukadnezar. Itulah seringnya kita seringkan diperhadapkan seperti itu. Waktu kita mengambil sikap iman kita, maka orang-orang akan memperhadapkan kita kepada posisi pemerintahan. Dia berontak dari pemerintahan. Dia tidak taat kepada pemerintahan. Oke, itu tuduhan-tuduhan yang harus kita hadapi. Sekarang yang ketiga, bagaimana caranya menghadapi semua dilema ini, menghadapi tantangan ini. Kita punya iman yang bertahan. Sadrak, Mesah, Abednego mengambil sikap bertahan, tidak membantah, tidak kurang ajar kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi dia berkata, Daniel 3 ayat 15 berkata demikian. Yuk kita baca. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dalam tanganku. Saudara perhatikan bahwa ketaatan Sadrak, Mesah, dan Abednego kepada Tuhan merupakan ancaman atau dianggap penghinaan kepada Raja Nebukadnezar. Coba jawab pertanyaan saya. Apakah Sadrak, Mesah, Abednego benar-benar mau menghina Raja? Sama sekali tidak. Dan Raja Nebukadnezar sebetulnya amat sayang kepada mereka. Dari mana saya bisa tahu? Karena undang-undang sudah dimaklumkan, sudah diumumkan kemana-mana. Kalau begitu orang itu melanggar undang-undang, pasti akan dihukum, betul? Tetapi Sadrak, Mesah, Abednego diberi kesempatan yang kedua.
dalam ayat ini kita baca bahwa sekarang jika kamu bersedia. Nah, berarti setelah diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar sendiri berkata, apa benar kamu gak mau menyembah? Benar. Kalau gitu sekarang aku kasih kamu kesempatan, nyembahlah. Saudara lihat, seorang raja yang titahnya merasa direndahkan, titahnya merasa dilanggar, tetapi memberikan kesempatan kedua. Bukankah ini tanda bahwa raja ini sangat mengasihi mereka? Saudara lihat. Tetapi tetap Sadrak, Mesah, dan Abednego berjalan dalam iman mereka. Nah, kalau saya jadi Sadrak, Mesah, Abednego, saya punya alasan untuk menyembah patung itu. Pertama, alasan rasional. Alasan rasional, kita bisa mengkompromiskan apa sih artinya cuman berlutut menyembah patung itu sebentar, setelah itu selesai dan lagian nanti posisiku kan akan diselamatkan dan aku bisa menyelamatkan banyak suku-suku Yahudi yang lainnya, orang-orang Yahudi yang ada di Babilonia. Alasan yang kedua adalah alasan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya adalah yang mereka butuhkan cuman sekarang berlutut, lalu setelah itu nanti karena dia tahu raja sayang mereka, mereka ngomong kepada raja di belakang yang lain, ya raja cukup ya sekali kan aku sudah berlutut. Ngerti maksud saya? Ngerti? Bisa memakai alat untuk karena dia sayang, raja ini sayang kan udah taat sekali ya udah dong cukup dong. Ngerti ya? Yang ketiga, alasan ketiga adalah alasan teologi. Apa alasan teologi di sini yang saya kemukakan? Tuhan kan maha tahu. Tuhan maha mengerti situasinya ini begitu menyangkut nyawa. Kalau aku enggak nanti mati di barbecue. Tapi kalau aku aku berlutut tapi hatiku tidak menyembah. Berapa banyak kita mendengar seperti itu. Aku berlutut tapi hatiku tidak menyembah. Kan enggak apa-apa. Tuhan kan tahu. Are you with me? 3 alasan ini cukup kuat untuk saya sampaikan supaya mereka bisa sekali saja menyembah patung itu. Alasan ini juga cukup kuat untuk saudara berkata, sekali ini aja Tuhan, aku dosa. Sekali ini aja Tuhan, nanti lain kali enggak lah. Are you with me? Tetapi ini jawaban mereka. Yuk kita baca, Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam segala tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, sikap mereka berani mempertahankan iman kebenaran walaupun diperhadapkan kepada barbecue, human barbecue. Pertama, mereka yakin akan kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Kita baca tadi sudah Daniel 3 ayat 16-18. Mereka yakin Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Tetapi seandainya Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu yang ya sang raja. Mereka sangat yakin akan kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Sikap mereka yang kedua adalah yang saya garis bawahi kuning. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada dikata, tetapi seandainya tidak. 3 suku kata ini bukan
mengendorkan iman mereka percaya kepada kemampuan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya. Kami percaya Tuhan sanggup melepaskan kami. Tapi kalau Dia memilih untuk tidak melepaskan kami tetap percaya Dia Tuhan. Wow. Wow. Ini baru iman yang menghadapi tantangan dengan benar. Saya buat statement, yuk kita baca. Iman yang sejati percaya penuh kepada pribadinya Tuhan, bukan kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan. Are you with me? Berapa banyak kita kecewa, kita berdoa, memohon, kita percaya ini adalah kehendak Tuhan padahal bukan kehendak kita dan tidak dijawab, kita kecewa. Kita berdoa buat kesehatan mama kita, kesembuhan papa kita, tidak dijawab, mama papa kita meninggal, kita kecewa meninggalkan Tuhan. Kita berdoa buat anak-anak dan anak-anak belum dijawab Tuhan, kita kecewa meninggalkan Tuhan. Kita berdoa untuk bisnis belum dijawab, berdoa buat pekerjaan belum dapat, kita menjadi lemah dan kita menjadi mundur dari Tuhan. Saudara, kebanyakan iman kita bukan kepada pribadi Tuhan, tetapi kepada pekerjaan tangan Tuhan. Faith in adversity akan mengajak kita kembali kepada pribadi Tuhan. Seandainya tidak, Tuhan tetap kami akan sembah. Tuhan tetap akan menjadi Tuhan kita. Iman Kristen yang sejati sangat percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tetapi iman Kristen yang sejati juga percaya bahwasanya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita doakan dan harapkan. Are you with me? Sometimes God miraculously heal us, bless us. But sometimes God keeps silent. Kalau Tuhan keep silent, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Waktunya tinggal 3 menit, tapi cepat aja. Saya bersaksi. Saudara masih ingat Yosi kena leukemia? Nah, waktu pertama kali kena leukemia, saya betul-betul terpukul, amsyong, dan sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih salah kami sampai Engkau izinkan anak kami kena leukemia? Yosi nggak tahu leukemia itu apa. Tapi karena saya ke sekolah farmasi, saya tahu leukemia itu apa. Leukemia adalah penyakit kanker darah yang tidak ada obatnya. Apalagi setelah ketemu dengan profesornya berkata, ini tipe yang sangat langka dan sangat ganas. 1 bulan saja kamu tidak terdeteksi, kamu bisa kolaps dan gone. Tetapi Tuhan merendah sedemikian rupa. Bukan Tuhan menjawab pertanyaan saya, kenapa Yosi kena cancer? Tetapi justru melalui cancer ini, Tuhan memproses hidup kami. Bukan cuma Yosi. Banyak orang berpikir cuma hidup Yosi. Tidak, hidup kami juga. Dan Yosi akhirnya sembuh lewat kemoterapi. Tapi saya percaya, bahkan profesornya pun berkata, kemoterapi tidak menyembuhkan. Profesornya pun berkata, kemoterapi enggak jaminan menyembuhkan. Ada banyak orang kena kanker yang sejenis dengan Yosi, di kemoterapi gone juga. Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan membiarkan Yosi masuk dapur api. Tuhan membiarkan saya masuk dapur api, bukan karena Yosi saja, tapi istri saya tahu waktu kita saya didiagnosa, usus saya infeksi dan harus dikeluarkan, dipotong 30 cm. Dokter yang mengoperasinya berkata, seminggu saja kamu telat, usus kamu bisa pecah dan infeksi menjalar kemana-mana, kamu bye-bye. Istri saya mendengar itu. Jadi 2 kejadian ini membuat saya semakin mengerti bahwa saya dijamah Tuhan tidak melalui dilewatkan dari penyakit. Yosi dijamah Tuhan tidak dilewatkan dari cancer, tetapi kita melalui proses ini dan Tuhan menyertai kami. Nangkap gak?
Saya sedang memberikan sisi dimensi yang lain dari sebuah iman. Bukan karena kita berdoa kita dilalukan dari masalah. Bukan karena kita berdoa dan beriman kita dilepaskan dari masalah. Tetapi Tuhan membuat kita masuk ke dalam masalah. Dan Dia tidak meninggalkan kita. Sekarang kita lihat dapur api yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 24-25. Maaf saya agak sedikit panjang. Maklumlah ya, selalu dari dulu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja Nebukadnezar syok, dia mulai belajar matematika anak SD. 1, 2, 3. Dia tanya pengawalnya, bukankah tadi kita masukin 3 orang? Betul, betul 3 orang. Tapi sekarang lihat ke dalam. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Loh, matematikanya salah. Dan begitu dia lihat yang keempat, dia bilang mukanya bercahaya seperti anak dewa. Siapakah dia ini? Kenapa sudah bisa jawab Yesus? Nggak ditulis kok. Nggak ditulis di dalam Alkitab Yesus. Anak dewa. Wajahnya seperti anak dewa. Nah, saya kasih arti teologisnya. Ini adalah teofani. Bukan si Theo yang lagi lucu, bukan. Teofani adalah, Theo itu Tuhan. Fani itu dari kata phaneros, bahasa Yunani. Artinya penampakan wujud Tuhan. Teofani adalah gambaran. Bapa nggak mungkin turun, Roh Kudus nggak mungkin menjelma menjadi manusia, tetapi yang menjadikan teofani, orang keempat yang masuk ke dalam dapur api, Sadrak, Mesah, Abednego adalah Yesus Kristus. Sebelum dia turun menjelma menjadi manusia, Yesus sudah beberapa kali datang sebagai teofani. Kepada Yosua juga dia datang dengan panglima yang membawa pedang yang menyala-nyala. Dan lain sebagainya. Saya akan percepat karena waktunya sudah habis. Nebukadnezar berkata bahwa hey, kita baca ayatnya lagi. Kejadian Daniel 3 ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa dan para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara lihat, adalah sangat biasa kalau Tuhan meluputkan mereka tidak masuk dapur api. Tetapi kalau mereka masuk dapur api dan tidak ada satu rambut yang bau hangus kebakar. Waktu mereka masuk ke dalam dapur api mereka terikat, betul? Diikat. Orang yang ngelemparinya mati karena apinya dipanaskan 7 kali. Tapi dia masuk ke dalam dapur api. Ikatannya lepas. Lihat gak? Dia berjalan-jalan dengan bebas. Waktu Tuhan mengizinkan Anda masuk dapur api. Waktu Tuhan mengizinkan kita masuk masalah, persoalan dengan iman yang benar. Tuhan sedang membebaskan kita. Tuhan sedang membebaskan belenggu kita. Tuhan sedang membuat acara yang lebih dahsyat buat kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui persoalan kita. Are you with me? Jadi jangan minta setiap persoalan dilalukan. Tapi biarlah Tuhan mengizinkan kita masuk lewat persoalan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya Nebukadnezar menantang semua orang. Panglima-panglimanya, rajanya dia berkata, ada nggak Tuhan seperti Tuhannya Sadrak, Mesah, Abednego? Nggak ada. Jadi ada satu kesaksian yang luar biasa. Dan saya teringat dengan ayat ini kalau waktu kita sedang menghadapi masalah. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hei Yakub. Yang membentuk engkau hei Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. There you go, ini janji Tuhan. Tuhan tidak selalu berkata bahwa aku menyelamatkan engkau, aku meminggirkan engkau. Kau tidak kena malapetaka, kau tidak kena masalah, kau tidak pernah terima penyakit, kau tidak pernah kesusahan, kau tidak mungkin difitnah. Saudara, yes, it can be. But izinkan Tuhan juga beracara memasukkan kita ke dalam lorong-lorong yang gelap. Memasukkan kita ke dalam dapur api. Memasukkan kita kepada era-era pencobaan. Ingat, Dia menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kita mungkin nangis. Kita mungkin berlutut, kita mungkin berkata, Tuhan aku gak kuat. Tapi percayalah Tuhan memberi kekuatan. Dan ini yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa jika engkau berkenan biarkanlah cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Inilah doa yang perfect. Jangan cuma berdoa minta dilalukan dari persoalan. Semua diluruskan jalan, digampangkan dalam kehidupan. Saudara, it's easy, itu iman yang cetek. Tapi juga jangan condemn orang-orang yang sedang ada masalah. Jangan pernah berkata, periksa diri, lu salah di mana, Tuhan lagi ngutuk lu. Please. Orang yang paling terkutuk, Yesus Kristus. Dia di atas kayu salib mengambil semua kutukan kita. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah mungkin terkutuk atau mungkin dikutuk. Tetapi dia berkata di atas kayu salib, my God, why you forsaken me? Di Taman Getsemani dia berdoa, tidak ada malaikat, tidak ada teofani, karena dialah teofani itu. Dia yang datang menunggu kita, menanggung dosa kita. Di atas kayu salib dia berteriak, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan Bapa supaya dia tidak meninggalkan Anda di dalam dapur api Anda. Yesus ditinggalkan Bapa supaya dia, Yesus, selalu menyertai Anda di dalam semua tantangan, ujian, persoalan. Baik keuangan, baik kesehatan, baik rumah tangga. Saudara, the presence of God, hadirat Tuhan tidak akan lepas daripada kita. Whatever you are, apapun yang sedang kau kerjakan. Kita bukan Sadrak, Mesah, Abednego. Tapi kita sudah dikasihi dan dilindungi oleh Bapa Sorgawi melalui Tuhan Yesus. Melebihi Sadrak, Mesah, dan Abednego. Karena waktu Sadrak, Mesah, dan Abednego masuk dalam dapur api, Tuhan belum mati. Tapi sekarang Tuhan sudah mati. Di dalam dapur perapian murka Tuhan. Nah, satu kutipan dari Timothy Keller ini bagus sekali. Yuk kita baca. Ketika kita tahu bahwa Kristus sudah dilemparkan ke dapur api yang tiada taranya demi untuk kita, maka kita akan merasakan kehadirannya di dalam dapur api kecil yang sedang kita alami. Dapur api tidak akan bisa menghancurkan kita, bahkan menjadikan kita lebih baik. Penderitaan Yesus bukan untuk menghilangkan penderitaan kita, tetapi untuk menjadikan kita semakin miliki iman yang seperti ini. Miliki iman yang seperti ini. Dan iman seperti ini hanya bisa kita miliki waktu kita ada di dalam dapur perapian. Waktu kita dihadapkan pada lorong-lorong kegelapan. Pada waktu kita diperhadapkan kepada sesuatu yang sangat mempertaruhkan nyawa. Satu hal saya mau kutip, Bapak Gembala Senior saya Pak Alvin pernah berkata, waktu saya lepas dari operasi usus dan pasang ring, dia berkata gini, orang yang sudah bersentuhan dengan maut, hidupnya akan berbeda. That it is true. Setelah saya bersentuhan dengan maut, setelah Yosi bersentuhan dengan maut, hidup kita sudah tidak ada artinya lagi buat diri kita. Kita hanya mau biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Mungkin kita tidak pernah bisa tahu kenapa Tuhan mengizinkan kita melewati penderitaan.
Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa bukan karena dia tidak mengasihi kita. Yesus masuk ke dalam dapur apinya Tuhan demi untuk kita supaya Yesus bisa bersama dengan kita pada waktu kita melewati dapur api kehidupan kita. Are you with me? Perlu saya ulang? Enggak ya, waktu. Oke. Satu statement yang akan menguatkan saudara. Penderitaan yang kita alami bukan cuma sekedar untuk kita. Dengar ini baik-baik. Penderitaan yang kita alami bukan sekedar untuk kita. Tetapi penderitaan kita adalah peragaan dari kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Are you with me? Oke, ayat terakhir. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pemain musik naik dong, jangan takut. Saya nggak marah. Udah lewat kok, saya minta ampun. Yuk kita baca statement terakhir. 2, 3. Kita akan masuk ke dalam dapur api dunia ini. Tetapi ketika kita memasukinya, Tuhan Yesus sudah ada di sana, menunggu kita. Sang Raja segala Raja sedang berada di dalam dapur api yang panas untuk bersama kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami izinkan Roh Kudus terus beracara, berkata-kata ke dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih buat Engkau yang sudah menyerahkan tubuhmu, menumpahkan darahmu, demi untuk kami lepas dari murka Sang Raja, demi untuk kami dibebaskan dari semua belenggu-belenggu kami. Dan pada waktu mungkin sekarang sebagian dari kami sedang menerusi dapur api, sedang ada di lorong-lorong yang gelap. Tuhan nyatakan pribadimu. Nyatakan pribadimu. Supaya mereka boleh betul-betul merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Engkau ada di sana bersama dengan mereka. Bukan cuma memberi kekuatan. Bukan cuma memberi penghiburan. Tapi Engkau memberikan kelegaan dan kebahagiaan di dalam dapur api. Seperti Sadrak, Mesah, Abednego yang dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi belenggunya terlepas. Kebebasan, dan kebebasan kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan roti ini dan kuduskan cawan anggur ini. Mempersekutukan dengan tubuhmu, dengan darahmu. Benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati. Sehingga kami benar-benar layak untuk bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Yesus, amin.